Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresum film yang tentunya benar-benar bagus untuk kaum muda milenial agar menjadikan sebagai motivasi. Nah, judul dari film ini sangat bagus, yaitu Pirates of Silicon Valley. Pirates Silicon Valley ini menceritakan kisah nyata karir seorang manusia terkaya di dunia, yaitu kita tahu bahwa yaitu namanya adalah Steve Jobs, salah satu pendiri dari Apple Computer Inc. Dan yang nomor 2 adalah Bill Gates, salah satu pembuat Microsoft. Nah, film ini menceritakan persaingan yang hebat di antara mereka untuk mendapatkan suatu penemuan terhebat yang mereka buat dengan sistem dan cara yang jenius dan sekarang dikenal oleh seluruh dunia. Nah, cerita awalnya Steve Jobs dan Steve Wozniak menuntut ilmu di sebuah universitas yang berada di California, yaitu di tempatnya di Berkeley. Pada saat itu tahun 1971 terjadi demo yang menuntut kebebasan berbicara. Nah, dan menentang dan menyatakan tidak setuju atas keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Nah, saat itulah Steve dan Wozniak sedang melakukan eksperimen. Mereka berdua dibantu dengan Captain Crunch, yaitu salah satu mahasiswa yang ada di universitas tersebut, seorang yang diklaim aneh tapi juga pahlawan di Berkeley. Nah, pada saat itu mereka ingin menciptakan kotak biru, yaitu kotak biru ini mirip semacam telepon pada zaman dahulu yang kita gunakan, tetapi dapat menelepon gratis tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, saat itu juga Steve Jobs mempunyai keinginan atau mempunyai mimpi untuk mengembangkan kotak biru itu dengan cara menjual kotak biru tersebut. Nah, saat itulah dia berpikir bahwa informasi adalah kunci paling penting dalam menguasai seluruh dunia. Nah, namun malangnya suatu hari mereka hampir tertangkap polisi karena kotak birunya tersebut yang dianggap ilegal karena tidak ada standar resmi dari negara mereka dan mereka tidak punya lisensi. Nah, setelah itu Wozniak berpikir untuk tidak membuat sesuatu yang ilegal dan beresiko. Dan akhirnya Wozniak dan Steve Jobs mempunyai pikiran untuk membuat komputer pertamanya pada zaman tersebut. Nah, pada saat pembuatan komputer pertamanya, komputer mereka terbakar karena mengalami korsleting kabel, karena mereka baru pertama kali membuat komputer. Hal tersebut tidak membuat mereka menyerah maupun menghilangkan ide tersebut, tetapi mereka semakin terpacu dengan membuat ide-ide yang besar yang akan membawa mereka pada perubahan besar pada dalam dunia teknologi. Dan sekarang kita tahu dua orang tersebut adalah salah satu penggerak teknologi bagi masa depan yang hebat. Nah, dalam perjalanan usaha mereka tidak berjalan mulus begitu saja, seperti layaknya kita memberikan telapak tangan, tidak. Mereka pernah mengalami kebangkrutan dan mereka memutuskan untuk menghentikan sebentar atau menghentikan dahulu usaha komputernya selama seminggu. Dan mereka tidak putus asa, mereka tetap mencari pekerjaan untuk menambah modal biaya usaha mereka dengan menjadi badut dan menjadi yang lain. Ajakan dari Arlene, pacar dari Steve Jobs, tidak ketinggalan. Wozniak pun ikut dalam pekerjaan tersebut. Namun Steve Jobs tidak menyukai pekerjaan tersebut yang membuatnya seperti Alice in the Wonderland. Di lain sisi, Gates dan Paul Allen juga menjalani hidup yang begitu santai dengan menciptakan perusahaan mereka sendiri, yaitu Microsoft, yang belum dikenal oleh banyak orang pada masa itu. Nah,
Kemudian pada suatu saat mereka melihat peluang untuk membuat bahasa pemrograman yang akan mereka jual ke perusahaan MITS yang memproduksi sebuah Altair di Albuquerque. Pada saat itu, Paula yang pertama kali datang ke perusahaan MITS untuk menawarkan bahasa pemrograman yang akan dijualnya kepada MTS, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu berupa bahasa Fortran yang gunanya untuk mengoperasikan Altair agar Altair tersebut dapat berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh pemilik. Nah, usaha mereka tidak sia-sia karena MITS menerima hasil karya mereka dan memberikan mereka hadiah. Namun, Bill khawatir pihak MITS mengetahui bahwa kantor mereka hanyalah modal dan mereka belum punya perusahaan yang besar dengan keadaan kumuh dan tidak layak untuk ditempati, dan mereka hanya memiliki 2 karyawan saya di motel tersebut. Keseriusan mereka dalam mencari modal biaya untuk usaha terbesarnya dalam mengembangkan Microsoft sangatlah bekerja keras agar mereka dapat mewujudkan apa yang mereka mimpikan. Nah, mereka menyewakan motelnya untuk tempat bermaksiat. Hal tersebut sangat menguntungkan mereka dalam meraih uang dari hasil penyewaan tersebut karena banyak sekali studi kasus yang tinggi di sana. Nah, sementara di lain sisi, orang hebat seperti Bill Gates, ada Steve Jobs lebih memukau dunia saat itu. Dia dan Steve Wozniak membuat prototipe sebuah komputer sebagai dasar pemrograman agar komputer mereka dapat berjalan. Mereka memamerkan komputernya yang dilengkapi dengan sebuah monitor dan terdapat grup pecinta komputer, dan untungnya pada hari itu mereka mendapatkan order pertama yaitu 50 unit komputer. Mereka berdua sangat beruntung juga. Setelah berkali-kali mencari modal, baik berupa pinjaman dari bank serta menjual mobilnya, akhirnya suatu hari datanglah Mike Markula. Mike Markula ini adalah seorang pegawai Intel Corporation. Saat itu dia tengah mencari peluang bisnis. Nah, pada saat Mike Markula tadi mencari bisnis, dia menemukan Bill Gates menawarkan $25.000 untuk proyek Apple-nya. Nah, mereka pun mulai mengerjakan proyek Apple dengan lebih profesional hingga pada suatu hari di sebuah pameran komputer, Apple benar-benar membuat para pengunjungnya terpukau dengan hasil karya dan kagum akan komputer Apple. Dari sinilah Apple bermula dan berkembang cepat hingga mereka mampu mendirikan kantor, mampu mendirikan perusahaan besar hingga menerbitkan Apple kedua ke pasar yang mampu bersaing dengan IBM. Nah, di sisi lain dari kehidupan pribadi Steve Jobs, yaitu di saat masa kejayaannya sedang di atas puncak, dia merupakan orang yang terdekatnya, orang yang dahulunya pada saat dia masih di bawah, dia selalu ada, yaitu Erlyn yang telah dia hamili. Namun Jobs menganggap bahwa anak tersebut bukanlah anaknya, dan ibu hanya ambisi Erlyn untuk menjadi seorang ibu. Sejak itu pun Erlyn pindah ke Oregon dan jauh dari Steve Jobs. Tak lama kemudian anaknya pun lahir dan Jobs menjenguk anaknya dan diberi nama Lisa. Nah, sementara itu Bill Gates masih berkutat atau masih bermain dengan Microsoft. Belum bisa tumbuh seperti yang diharapkannya. Melihat Apple yang telah sukses dan membuat IBM seperti kalah bersaing, Bill Gates pun berpikir, bagaimana ya caranya aku bisa menandingi seperti Steve Jobs. Nah, akhirnya Bill Gates membuat karya yang besar
dengan memutuskan untuk bekerja sama dengan IBM. Mereka pun segera menjalankan niat tersebut dengan mendatangi kantor IBM. Bill Gates menawarkan seperangkat sistem operasi yang ia klaim mampu berintegrasi dengan komputer buatan IBM atau dapat berkolaborasi dengan komputer IBM sehingga komputer IBM dapat berjalan dengan maksimal. Dan yang ia menamainya dengan sebutan DOS, Disk Operation System. Namun sebenarnya Bill tak pernah membuat satu sistem operasi apapun. Dengan pintarnya, Bill Gates dengan bantuan Paul berhasil membeli sistem operasi dari Seattle dengan harga $50.000. Kemudian mengotak-atik sistem operasi tersebut dan menyempurnakannya, dan kemudian sampai bisa menjualnya ke perusahaan IBM dengan harga yang jauh lebih tinggi dari apa yang Bill Gates beli dari Software. Nah, dari sanalah Microsoft mulai dikenal banyak orang dengan teknologi yang sangat baik dan tentunya tidak kalah dengan Apple. Steve Jobs pun tak tinggal diam melihat Bill Gates yang terus berkembang. Untuk bisa terus mendahului dan berada di atas dari IBM di pasar komputer, dia butuh lebih dari sekedar inovasi biasa yang harus dimilikinya untuk tetap bisa menguasai pasar Apple yang telah terkenal dan telah menyeluruh di seluruh dunia. Akhirnya Apple menerbitkan Lisa, sebuah komputer yang dia beri nama seperti nama anak pertamanya. Lalu dengan jeniusnya, Jobs memanfaatkan proyek gagal dari perusahaan Xerox berupa teknologi mouse dan GUI, Graphic User Interface. Nah, dari kegagalan tersebut, ia menggagas pembuatan komputer pribadi yang ia beri nama Macintosh. Sampai sekarang Macintosh masih digunakan. Nah, mengetahui komputer keluaran terbaru dari Apple yaitu Lisa, Bill Gates pun tak bisa tinggal diam. Begitu saja mengetahui keberhasilan Steve Jobs yang sangat cemerlang. Nah, akhirnya Bill Gates mengambil langkah berani dengan mengajak Steve Jobs bekerja sama dengan tujuan utama yaitu mempelajari teknologi grafis dan sistem operasinya untuk bisa disempurnakan lagi. Sungguh beruntung Bill Gates dan rekan-rekannya. Niatnya hanya menginginkan Lisa, namun Microsoft pun didapatkannya. Nah, Microsoft mendapatkan 3 prototipe dari Apple. Dan hal ini sangat menguntungkan dari pihak Bill Gates dan rekan-rekannya yang terlibat dalam pembuatan Microsoft tersebut. Kenapa mereka sangat menguntungkan? Karena dengan begitu mereka dapat belajar bagaimana caranya Apple bisa berkembang pesat dan bisa digunakan di Microsoft. Nah, Microsoft yang awalnya tidak dikenal dan tidak dapat disandingkan dengan perusahaan hebat Apple, kini dapat sesuka hati mengotak-atik prototipe Macintosh Apple yang baru akan dirilis setahun kemudian. Hal ini disebabkan karena pengakuan Bill Gates bahwa IBM selaku saingan Apple menginginkan produk dari Microsoft karena produk Microsoft sangatlah sempurna dan juga bagus karena sudah disempurnakan oleh Bill Gates. Sehingga Steve pun harus sedikit khawatir dengan IBM dan tidak angkuh terhadap kehebatan yang dimiliki olehnya. Akhirnya Steve Jobs menerima Microsoft tanpa memberikan resiko yang akan timbul seperti pada kenyataannya. Bill Gates dengan segala keseriusannya diam-diam dia mengotak-atik sistem operasi dan teknologi Macintosh dan akhirnya meluncurkan apa yang kita kenal sekarang sebagai Windows. Nah, tentunya Windows sendiri tidak terlalu non-familiar untuk semua kaum muda. Padahal saat itu Macintosh belum diluncurkan. Tapi karena kelihayan dan kejeniusan dari seorang Bill Gates dapat mengelabui Apple
Nah, dari situlah Microsoft mulai berkembang pesat dan justru menjadi saingan berat bagi Apple, sehingga membuat Steve Jobs merasa sangat dipermainkan dan ide-ide yang dimilikinya merasa telah dicuri oleh Bill Gates. Sementara di pihak Apple sendiri justru terjadi persaingan antara Macintosh developers dan Apple II developers. Namun Steve Jobs malah menganggap hal ini sebagai sesuatu yang hebat dan dia menganggap Macintosh adalah yang terbaik di antara pendahulunya, yaitu Lisa dan Apple II. Nah, bagi orang pada umumnya saat itu dapat dikatakan bahwa Apple menghancurkan dirinya sendiri karena keangkuhannya, sebab dia hanya percaya pada Macintosh, bahwa Macintosh adalah produk yang sangat unggul dan melupakan produk sebelumnya yang dibuat, yaitu Lisa dan Apple II. Nah, dari film Pirates of Silicon Valley ini akhirnya mereka sampai sekarang tetap bersaing di dunia teknologi, Bill Gates dan Steve Jobs, yang bisa kita kenal sekarang dengan Apple dan juga Microsoft. Nah, itulah tadi beberapa resume yang dapat saya berikan kepada semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.